Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michelle Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal 2.2 gitu. Program menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan rekursif. Gitu. Di sini ada deskripsi programnya. Pertama, program ini itu bertujuan untuk menghasilkan dari Fibonacci sebanyak n bilangan pertama, kemudian menghitung dan menampilkan berapa banyak dari bilangan dalam deret tersebut yang merupakan bilangan prima. Program ini menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung nilai Fibonacci dan fungsi sederhana untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Seluruh proses mulai dari input, perhitungan hingga output dilakukan dengan secara interaktif melalui konsol. Untuk pseudocode-nya itu di sini kita ada fungsi fungsi mainnya, lalu di sini ada fungsi untuk Fibo n, lalu di sini ada untuk menentukan primanya gitu loh. Jadi total ada 3 fungsi, yaitu ada fungsi mainnya itu satu dan juga ada 2 fungsi yang lain. Lalu untuk flowchartnya itu seperti ini untuk fungsi main. Untuk Fibonacci itu seperti ini, fungsi Fibo. Lalu untuk fungsi prima itu seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi prima ya. Di sini kita akan start nih gitu. Terus di sini ada pengecekan apakah n-nya itu kurang dari 2. Jika benar, maka dia akan return false. Kalau dia return false berarti dia langsung keluar program dong. Kalau jika kondisinya itu tidak benar, maka ya udah dia akan masuk ke dalam loop. Yang dimana for i sama dengan 2 itu sampai n-1. Di sini dia akan mengecek apakah n mod i itu sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan menjalankan return false. Lalu dia akan keluar dari program. Jika tidak, maka dia akan menjalankan i++ sampai programnya itu eh, ber, bernilai false. Setelah dia bernilai false, maka dia akan menjalankan return true gitu dan keluar program. Setiap kali kita bertemu dengan kondisi tertentu seperti dalam fungsi prima ini, kalau misalnya kita ketemu return false, maka dia tidak akan menjalankan sintaks atau program yang lain. Jadi kalau misalnya min kurang dari 2 ini sudah terpenuhi, maka dia akan langsung keluar dari program dan yang dihasilkannya itu adalah return false. Untuk codingannya itu seperti ini, atau ini untuk fungsi Fibo, fungsi prima ya, ini tipe integer, ini tipe boolean. Lalu di sini ada fungsi main. Untuk penjelasan perlengkapan codingannya itu yang pertama kita menggunakan header IOStream dan using namespace std. Header IOStream untuk input dan output, lalu untuk using namespace std untuk penulisan sintaks yang lebih sederhana. Lalu yang kedua ini ada fungsi Fibo-n, fungsi rekursif untuk menghitung Fibonacci, bilangan Fibonacci ke n. Basisnya itu ada jika n kurang dari sama dengan 1, fungsi langsung mengembalikan nilai n. Jika tidak, maka menjumlahkan 2 nilai sebelumnya, yaitu Fibo n-1 dan Fibo n-2. Terus di ketiga ada fungsi prima n. Fungsi ini itu untuk menghasilkan apakah n adalah bilangan prima. Setelah itu mengembalikan false jika n kurang dari 2, lalu dia akan menjalankan loop dari 2 sampai n-1. Jika ada yang membagi habis n, maka n bukan prima. Lalu yang keempat ada fungsi main, ya fungsi utama program. Dia mendeklarasikan variabel i, n, dan f, lalu meminta user untuk memasukkan jumlah bilangan Fibonacci yang diinginkan berupa n. Lalu dia akan menginisiasikan jumlah prima ke 0. Yang kelima, dalam fungsi main itu ada loop juga, yang mana loop dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n i plus plus, yaitu menghitung f sama dengan Fibonacci i untuk setiap indeks dari 0 sampai n-1, menghitung nilai Fibonacci tersebut itu. Lalu mengecek apakah f adalah bilangan prima dengan prima f.
Jika iya, jumlah prima ditambah dengan 1. Terus dia akan menampilkan jumlah primanya, gitu. Untuk contohnya itu seperti ini, contohnya. Jadi saya memasukkan jumlah deret Fibonacci-nya itu 12. Berarti dia menampilkan 12 gitu, sampai 12 kali gitu. Setelah itu dia akan mencari nih bilangan primanya itu apa aja sih. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 13, 21. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih.